Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kelas 442F37, Kampus Pemuda Ilmu Komunikasi Universitas Bina Sarana Informatika. Di sini kami akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami mengenai penyalahgunaan data pada aplikasi Peduli Lindungi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Astiafani Deviana Rizka dengan NIM 44201003 sebagai moderator. Perkenalkan, saya Muhammad Naufal Fadilah dengan NIM 44210691. Di sini saya berperan sebagai tim pro. Perkenalkan, saya Muhammad Nurul Ilmi, kelas 2F dengan NIM 44210-255. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sandi Agung Saputro dengan NIM 44210671. Di sini saya berperan dalam pihak kontra. Perkenalkan, nama saya Istiafani Deviani Rizki, NIM 44201004. Baik, di sini kami akan menjelaskan apa sih itu aplikasi Peduli Lindungi. Aplikasi Peduli Lindungi adalah aplikasi pelacak virus COVID-19 yang secara resmi digunakan di Indonesia mulai pertengahan tahun 2021. Aplikasi ini dikembangkan oleh putra-putri dalam negeri yang bekerja sama dengan Kementerian Informatika, Kementerian Kesehatan, Kementerian BUMN, serta garda terdepan pengurus COVID-19. Sebelumnya, aplikasi ini bernama Trace Together. Dikarenakan namanya yang mirip dengan aplikasi yang berasal dari Singapura, maka aplikasi ini berubah namanya menjadi aplikasi Peduli Lindungi agar sesuai dengan nama dari Indonesia. Aplikasi Peduli Lindungi merupakan aplikasi yang berbasis secara GPS melalui telepon yang dapat melacak para penggunanya. Pada pertengahan Agustus 2021, Koordinator Kementerian Bapak Luhut Binsar Panjaitan mewajibkan masyarakat Indonesia untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi sebagai salah satu syarat untuk aplikasi Peduli Lindungi menjadi salah satu syarat wajib ketika bertransportasi umum, baik secara darat, laut, maupun udara, serta ketika kita berpergian ke tempat-tempat tertentu, entah tempat wisata, mal, ataupun kantor. Sebagai aplikasi pelacakan kontak digital, aplikasi Peduli Lindungi berbasis GPS ponsel yang berfungsi untuk melacak para penggunanya, apakah pengguna tersebut berada di zona merah atau zona hijau yang terpapar kasus COVID-19. Di sini, sistem kerjanya, setiap ponsel para pengguna akan saling bertukar identitas atau anonim apabila berada di jangkauan GPS yang sama dan akan menyimpan data tersebut selama 14 hari. Pelacakan ini berfungsi untuk mengetahui apakah orang tersebut berada di zona yang memiliki suspek, konfirmasi, dan kontak erat dengan para penderita COVID-19. Selain itu, Peduli Lindungi juga menghadirkan fitur pelayanan konsultasi dokter secara jarak jauh atau dapat disebut sebagai teledokter, dan fitur ini bekerja sama dengan aplikasi lain seperti Halo Dokter, Halodoc, Ala Dokter, Good Dokter, dan ProSehat. Fitur ini dapat digunakan oleh masyarakat yang mengalami gejala COVID-19 atau sedang isolasi mandiri di rumah masing-masing. Mengenal fitur-fitur aplikasi Peduli Lindungi. Seiring dengan penurunan kasus COVID-19 di beberapa daerah, pemerintah mulai menurunkan tingkat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau sering disebut dengan PPKM. Di DKI Jakarta contohnya tingkat PPKM turun dari 4 ke 3. Aktivitas masyarakat di luar rumah pun berangsur pulih. Sejumlah tempat publik diizinkan beroperasi lebih panjang sambil menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Penggunaan aplikasi Peduli Lindungi pun semakin luas, tidak hanya untuk melihat sertifikat vaksin COVID-19, tapi juga untuk menunjang mobilitas selama di luar rumah. Aplikasi Peduli Lindungi yang diluncurkan oleh pemerintah sejak tahun lalu dirancang sebagai alat untuk menelusuri penyebaran COVID-19 yang beredar. Aplikasi ini memiliki fitur untuk penelusuran tracing, pelacakan atau tracking, dan pengurungan atau fencing jika penggunanya terkonfirmasi COVID-19. Pengguna aplikasi ini
akan semakin terasa bulan ini karena pemerintah mengeluarkan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 38 tahun 2021. Mulai 7 September nanti ada sejumlah kegiatan yang harus menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Beberapa fitur di aplikasi Peduli Lindungi mengingat tujuan untuk aplikasi ini untuk penelusuran kontak. Pengguna harus menyalakan lokasi atau GPS selama mengakses aplikasi Peduli Lindungi. Memiliki 3 tab utama yaitu Home, Statistik, dan Akun. Tab tersebut berisi serangkaian fitur. Berikut ini pengalaman menggunakan fitur-fitur yang ada dalam aplikasi Peduli Lindungi. Yang pertama adalah pindai kode QR. Sejak beberapa waktu belakangan ini, aplikasi tersebut dilengkapi dengan fitur memindai kode QR atau scan QR kode. Fitur ini dibutuhkan ketika berpergian ke tempat umum. Pengguna akan diminta memindai barcode yang disediakan di depan pintu masuk. Untuk menggunakannya, ketuk scan QR kode di laman utama aplikasi Peduli Lindungi. Lalu arahkan kamera ponsel ke kode yang ada di spanduk. Fitur scan QR kode ini berfungsi sebagai konfirmasi untuk masuk check-in dan check-out ke tempat publik. Misalnya pusat perbelanjaan, restoran, kantor, tempat wisata, dan transportasi umum. Pengalaman antara fitur ini lebih banyak digunakan ketika mendatangi tempat terbuka, misalnya taman, mengandalkan kesadaran masing-masing pengguna untuk memindai kode. Setelah memindai kode QR, akan muncul informasi mengenai tempat yang ingin dikunjungi. Peduli Lindungi akan memberitahu berapa kapasitas total pengunjung yang bisa berada di dalam dan beberapa pengunjung yang ada saat ini. Pengguna akan melihat angka misalnya 400 atau 1000. Artinya pengguna merupakan pengunjung ke-400 dari total 1000 pengunjung. Orang yang bisa berada di dalam ruangan. Pengguna mungkin akan diminta untuk memindai lagi jika ingin masuk toko yang berada di dalam mall. Ketika keluar dari gedung, pengguna akan diminta untuk memindai kode QR untuk check out atau keluar. Jika lupa memindai saat keluar, pengguna bisa check out dari aplikasi. Ketika pengguna check in ke suatu tempat, laman utama di atas bar pencarian akan memberikan lokasi saat ini berada. Ketika check out, di notifikasi tersebut jika tidak sempat memindai kode saat keluar gedung. Sebaiknya biasakan check out demi menjaga akurasi jumlah orang yang berada di dalam gedung. Fitur scan QR kode bisa ditemukan di menu bulir di laman utama aplikasi Peduli Lindungi. Yang kedua ada peta zonasi. Masih di laman utama aplikasi, pengguna akan melihat peta tempat lokasi terkini berada. Peta zonasi akan akurat jika selama membuka aplikasi. Pengguna mengaktifkan lokasi GPS. Peta zonasi akan berwarna sesuai dengan tingkat risiko masing-masing tempat. Warna oranye untuk risiko rendah dan merah untuk risiko yang tinggi. Biasanya informasi zona yang ditampilkan per kelurahan lokasi akan berubah jika pengguna berpindah tempat. Begitu juga dengan tingkat risikonya. Akan menyesuaikan dengan lokasi saat ini berada. Selain melihat risiko di tempat berada, pengguna juga bisa melihat tingkat risiko di tempat lain dengan mencari lewat kolom pencarian. Jika ingin mencari lokasi lain, matikan dulu GPS agar tidak otomatis kembali ke lokasi saat ini.
Cara ini bisa digunakan untuk melihat tingkat risiko penularan jika harus berpergian ke tempat lain. Fitur ini bisa membantu pengguna mengambil keputusan sebelum berpergian. Yang ketiga, statistik. Tab statistik bisa menjadi informasi pelengkap dari peta zonasi yang ada di laman utama. Statistik berisi informasi berapa banyak orang yang terinfeksi COVID-19 di satu kelurahan, kecamatan, kota, dan provinsi. Selain angka positif, tab ini juga berisi jumlah pasien sembuh, meninggal, dan tren harian. Untuk pasien meninggal, hanya data per provinsi yang dicantumkan pada statistik tersebut. Fitur-fitur lain yang ada di aplikasi Peduli Lindungi. Melanjutkan yang sudah teman saya sebutkan sebelumnya, di antara yaitu pada aplikasi ini memiliki fitur pendaftaran vaksin. Kembali lagi ke laman utama atau home. Pengguna bisa mendaftar ikut vaksinasi COVID-19 melalui aplikasi ini. Untuk mendaftar, pengguna harus memasukkan nomor induk kependudukan. Jika sudah vaksin, fitur ini bisa digunakan untuk melihat status vaksinasi. Peduli Lindungi akan menampilkan informasi identitas tersebut sudah mendapatkan berapa dosis vaksin COVID-19. Teledokter. Fitur ini akan menghubungkan ke pengguna ke layanan telemedis dari platform lain. Fitur tersebut saat ini menghadirkan dua layanan, yaitu periksa kesehatan mandiri dengan Great Health yang didukung Good Doctor dan periksa. Sementara itu, fitur kedua berupa konsultasi dokter melalui platform Halodoc, ProSehat, Telkomedika, dan Great Health yang didukung Good Doctor. Tarif konsultasi kesehatan bisa berbeda-beda antara aplikasi. Selanjutnya, e-hack. Sistem elektronik health record alert atau e-hack Kementerian Kesehatan sudah terintegrasi dengan Peduli Lindungi. Bisa ditemukan di bagian bawah laman utama. E-hack merupakan sistem pemantauan perjalanan pengguna selama masa pandemi ini. Pengguna akan diminta mengisi informasi seperti data pribadi dan rincian perjalanan ketika berpergian jarak jauh menggunakan transportasi publik, misalnya pesawat terbang. Dan yang terakhir, akun. Pada tab akun, pengguna bisa melihat status. Pengguna bisa melihat status vaksin dan tes COVID-19 serta keterangan apakah bisa berpergian secara aman ke fasilitas publik. Pengguna juga bisa menemukan tiket vaksin di tab akun, baik itu untuk vaksin pertama atau vaksin kedua. Sertifikat vaksin COVID-19 juga bisa ditemukan di tab ini. Selain itu, tab ini juga berisi tips kesehatan seperti cara menggunakan masker yang benar dan kapan harus periksa ke dokter jika merasa ada gejala COVID-19. Aplikasi Peduli Lindungi ini dirancang sebagai penunjang, harus beraktivasi di tempat publik. Mengingat aplikasi ini menyimpan data pribadi pengguna, gunakan aplikasi ini secara bijak dan hanya ditunjukkan data-data di dalamnya kepada petugas yang sah. Aplikasi Peduli Lindungi telah memuat prinsip-prinsip tata kelola yang jelas. Hal tersebut termasuk kewajiban untuk tunduk dengan ketentuan perlindungan data pribadi. Pengembangan Peduli Lindungi juga telah mengacu pada kesepakatan global dalam Joint Statement WHO on Data Protection and Privacy in the COVID-19 Prevention 2020
yang menjadi referensi berbagai negara atau praktik pemanfaatan data dan teknologi protokol kesehatan COVID-19. Aspek Kemenkes. Seluruh fitur Peduli Lindungi dalam satu rangka kerja perlindungan dan keamanan data yang disebut data ownership and stewardship. Jelasnya, baca juga aplikasi Peduli Lindungi dikeluhkan oleh pengguna. Ini kata Kemenkes adapun setiap transaksi pertukaran data, misalnya pada fitur check-in di area publik, akses pada perangkat, pemakaman geolokasi, dan penghapusan histori penggunaan dilakukan atas persetujuan atau konsen dari pengguna. Kehadiran fitur-fitur di atas juga bentuk respon dan kebutuhan penanggulan COVID-19 yang semakin dinamis. Lebih lanjut, Nadia mengatakan, Kemenkes telah melakukan kerjasama strategis dengan berbagai pihak untuk memastikan sistem elektronik pada pelindungan pada Peduli Lindungi aman dan layak digunakan. Cara cek dan ubah data sertifikat vaksin via WhatsApp dan Peduli Lindungi bersama Badan Siber dan Sandi Negara atau disingkat dengan BSSN. Kementerian Kesehatan telah menerapkan sistem pengamanan berlapis, yaitu pengamanan pada aplikasi, pengamanan pada infrastruktur, termasuk pusat data, dan pengamanan data terenkripsi, ujarnya. Peduli Lindungi pun telah melalui rangkaian penilaian aspek teknis dan legalitas dalam rangka pendaftaran sebagai penyelenggara sistem elektronik. Peduli Lindungi merupakan sistem elektronik yang andal, aman, terpercaya, dan bertanggung jawab. Tutup Nadia. Kekurangan dan kelebihan dari aplikasi Peduli Lindungi. Amerika Serikat sebut aplikasi Peduli Lindungi sebagai pelanggaran HAM. Ini tanggapan Kemenkes, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Baru-baru ini mengeluarkan laporan resmi hasil analisis pelanggaran hak asasi manusia atau HAM pada 2021 di 200 negara, termasuk Indonesia. Laporan bertajuk Indonesia 2021 Human Rights Report tersebut menuliskan indikasi aplikasi pelacakan COVID-19 milik Indonesia. Peduli Lindungi melakukan pelanggaran HAM. Kemlu Amerika Serikat mengatakan Peduli Lindungi kemungkinan telah melanggar privasi seseorang. Hal ini sebagaimana dilaporkan oleh beberapa lembaga swadaya masyarakat atau LSM. LSM menyatakan keprihatinan tentang informasi yang dikumpulkan oleh aplikasi dan bagaimana data ini disimpan dan digunakan oleh pemerintah. Ditulis laporan tersebut. Status kuning pada Peduli Lindungi kini bisa masuk bioskop. Ini perinciannya tanggapan Kemenkes menanggapi soal aplikasi Peduli Lindungi yang disebut pelanggaran HAM. Justru bicara Kementerian Kesehatan atau Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi mengatakan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar. Tuduhan aplikasi ini tidak berguna dan juga melanggar HAM adalah sesuatu yang tidak mendasar. Ujarnya sebagaimana rilis yang diterima kompas.com. Nadia melanjutkan laporan yang diterbitkan oleh Amerika Serikat, tidak menuduh Peduli Lindungi sebagai aplikasi yang melanggar HAM. Oleh karena itu, pihaknya memohon agar berhenti salah menafsirkan isi laporan tersebut. Kami memohon agar para pihak berhenti memelintir seolah-olah laporan tersebut menyimpulkan adanya pelanggaran, tutur Nadia. Keamanan data pribadi pengguna aplikasi Peduli Lindungi menjadi sorotan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat atau yang biasa disebut dengan LSAM. Menurut lembaga LSAM, Peduli Lindungi telah gagal menerapkan prinsip perlindungan data pribadi bagi penggunanya. Sorotan LSAM terhadap aplikasi Peduli Lindungi muncul tatkala aplikasi tracing COVID-19 tersebut
mulai terintegrasi dengan aplikasi dari platform lain seperti Gojek, Tokopedia, Shopee, hingga Grab, di mana integrasi tersebut memberikan tanda tanya perihal limitasi tujuan pengumpulan data yang inkonsisten. Perubahan tujuan penggunaan aplikasi yang dikembangkan menjadi aplikasi multifungsi, resiko penyalahgunaan data pribadi akan semakin besar dengan banyaknya metadata yang ikut rekam dari pengaksesan sejumlah data tadi. Selain itu, tujuan pengumpulan data yang tidak sesuai dengan prinsip minimalisasi sangat tidak dibutuhkan dan melanggar privasi dari pengguna aplikasi Peduli Lindungi. Ada laporan juga mengenai data pengguna Peduli Lindungi yang dikirim ke server analitik berdomain analytics.rocks, di mana domain server tersebut berujung ke web belanja atau platform e-commerce milik Telkom yang sudah tidak aktif semenjak September 2020. Walaupun Telkom termasuk pihak pengelola aplikasi, namun atas kepentingan apa data tersebut dikumpulkan ke aset Telkom yang anonim? Adapun keamanan aplikasi yang mudah dibobol, banyak celah autentikasi yang lemah, menunjukkan aplikasi yang sangat rentan. Belum lagi problem ketidakakuratan data seperti kesalahan nama, tanggal lahir, NIK, dan informasi vaksin. Pada akhirnya, aplikasi Peduli Lindungi tidak bisa digunakan secara akuntabel jika seluruh prinsip perlindungan data privasi tidak dipatuhi. Seharusnya pemerintah sebagai pengendali data bisa menjamin hak konstitusi privasi kewarganegaraannya. Pro kontra integrasi Peduli Lindungi. Setelah mendengarkan penjelasan tadi, di sini akan muncul dua kubu, yaitu kubu pro dan kubu kontra, yang akan membahas mengenai perdebatan data masyarakat yang sudah memiliki akun Peduli Lindungi. Di sisi lain, aplikasi ini memberikan kemudahan bagi para penggunanya yang menghadirkan fitur serta tampilan yang mudah untuk digunakan di berbagai kalangan masyarakat. Namun, ada juga isu yang muncul, yaitu mengenai penyalahgunaan data yang sudah memiliki akun. Baik, mari kita mulai sesi perdebatan dengan mendengarkan terlebih dahulu asumsi dari tim pro. Kementerian Kesehatan atau Kemenkes memastikan integrasi Peduli Lindungi dengan sejumlah aplikasi mitra akan patuh pada prinsip-prinsip pelindungan data pribadi. Data penggunaan hanya disimpan di aplikasi Peduli Lindungi. Chief Digital Transformation Office atau disingkat DTO, Kemenkes Setia Aji mengatakan data yang diakses platform digital Mitra Peduli Lindungi sudah terenkripsi dan sudah dalam bentuk token, sehingga data hanya bisa dibaca oleh sistem pada kedua belah pihak, Peduli Lindungi dan pemilik data. Setia Aji menegaskan, data yang bisa diakses aplikasi mitra hanyalah status kesehatan pengguna yang digunakan untuk bisa mewakili sebuah lokasi. Sedangkan data lokasi dan data pribadi lainnya hanya berada di bawah pengawasan keamanan data Peduli Lindungi. Rincian penggunaan data sudah ada di term and condition dengan masing-masing aplikasi. Mitra sudah jelas ada di sana. Selanjutnya, mari kita dengarkan penjelasan dari tim kontra. Menurut data yang diinformasikan, integrasi data penggunaan aplikasi dengan 35 mitra berawal dari meluasnya inflamasi penggunaan Peduli Lindungi. Tidak hanya berlaku di industri, transportasi, pariwisata, Peduli Lindungi bahkan tengah diuji coba digunakan di lingkungan sekolah. Pemerintah melihat pemanfaatan Peduli Lindungi semakin luas apabila menggandeng pihak ketiga. Saat ini Peduli Lindungi sudah memiliki di 15 mitra. Sedangkan 35 mitra lainnya secara bertahap telah selesai diimplementasikan pada akhir Oktober 2021. Bahkan anggota pemerintah wajib menjamin keamanan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi. Salah satu pengamatan teknologi informasi dari media sosial, Kun Arif Cahyanto mengatakan integrasi aplikasi Peduli Lindungi dengan aplikasi
swasta justru merepotkan dan bisa memberikan efek buruk. Akan berefek negatif terhadap aplikasi swasta yang diintegrasikan ke aplikasi tersebut. Hal tersebut menjadikan aplikasi Peduli Lindungi saat ini memiliki status tidak aman, tidak handal, dan tidak terpercaya. Penerapan aplikasi tersebut, kata dia, hanya menekankan pada perlindungan dan keamanan membangun aplikasi dan lembaga penggunaannya, bukan perlindungan dan keamanan penggunaan secara langsung. Baik, mari kita lanjutkan dengan penjelasan dari tim Pro. Tetapi kini dengan adanya kolaborasi aplikasi Peduli Lindungi dengan beberapa platform seperti Gojek, Tokopedia, Traveloka, Grab, dan Jaki menghasilkan inovasi baru yang bermunculan. Kolaborasi ini bertujuan untuk lebih memudahkan masyarakat dalam menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Nantinya fitur-fitur ini yang ada di aplikasi Peduli Lindungi bisa digunakan di aplikasi-aplikasi tersebut. Ide ini merupakan suatu ide yang baik, dapat meningkatkan jangkauan aplikasi. Bahkan setelah menghadirkan aplikasi QR atau Quick Response yang bertujuan untuk mencegah penyalahan data pribadi. Contohnya yaitu dengan cara meng-scan QR kode milik calon pengunjung yang akan masuk ke mall. Ini adalah salah satu kemudahan yang dihadirkan dalam aplikasi Peduli Lindungi. Dengan adanya scan QR kode, aplikasi tersebut tidak mengumpulkan data atau hanya bisa memunculkan nama sesuai KTP yang sudah tercantum di dalam aplikasi Peduli Lindungi. Hal ini meminimalisir pengumpulan data secara ilegal. Baiklah, sebagai penutup debat kali ini, saya sebagai moderator selaku tim netral akan menyimpulkan bahwa setiap hal memiliki kekurangan dan kelebihan, termasuk pada aplikasi Peduli Lindungi. Aplikasi Peduli Lindungi adalah salah satu aplikasi ciptaan anak negeri yang berhasil mendobrak inovasi yang sangat mempermudah para penggunanya dalam mengoperasikan aplikasi tersebut, dalam sistem tampilan. Dan meskipun demikian, setiap inovasi pasti akan memunculkan inovasi lain yang akan melengkapi kekurangan pada inovasi sebelumnya. Saya harap keamanan data kedepannya akan ditangani dengan lebih baik. Misalnya dengan menghadirkan fitur keamanan seperti password dan mengaktifkan Face ID sehingga dapat meminimalisir pencurian data oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal tersebut mungkin dapat menjadi penengah di antara tim pro dan tim kontra agar kedepannya aplikasi Peduli Lindungi dapat diperbaiki lebih baik. Agar kedepannya aplikasi Peduli Lindungi dapat lebih baik lagi. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Demikian presentasi dan debat dari kelompok 2, kelas 2F. Apabila ada kesalahan maupun tingkah laku yang kurang berkenan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.